Oke, Smart Viewers, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian. Dan di segmen Talk with Binusian, kita akan membahas mengenai peraturan di organisasi kemahasiswaan Binus University. Dan sudah hadir di studio Binus TV ada Bapak Deviano Luhukai selaku Student Involvement Center Manager. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar, sehat hari ini? Sehat, puji Tuhan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Binus TV dan memang membahas mengenai peraturan yang dibuat untuk dilanggar kalau di OK. Dan bagaimana peraturan yang diberlakukan di organisasi kemahasiswaan Binus University. Nah, kita masuk lagi nih ke berita atau pertanyaan yang pertama. Nah, untuk berkaca nih di kasus nyata di seluruh organisasi kemahasiswaan di seluruh kampus di negeri ini, termasuk di Binus University, mungkin ada membuat pelajar itu kan mengabaikan beberapa peraturan yang untuk menjalankan organisasi. Nah, sebetulnya apa sih Pak faktor utama yang menjadi atau yang membuat para mahasiswa itu sebetulnya melanggar aturan tersebut? Menurut Bapak seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau berbicara tentang peraturan, ya tentu peraturan itu dibuat untuk menjaga supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam hal menjalankan kegiatan berorganisasi, ya mungkin ada aja organisasi kemahasiswaan atau ya mahasiswa yang abai gitu ya, sehingga melanggar peraturan. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya faktor-faktor, ya mungkin banyak ada dari internalnya sendiri atau dari eksternalnya. Mungkin bisa salah satu faktor kalau dari eksternal itu mungkin dari internal, pemahaman tentang peraturan itu yang mungkin belum meresap ke dalam mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi misalnya dia belum betul-betul paham gitu ya aturan yang berlaku terkait dengan OK itu, organisasi kemahasiswaan itu seperti apa. Nah, penyebabnya bisa jadi mungkin ketika disosialisasikan kurang detail, atau bisa juga memang pemahaman dari mahasiswa itu sendiri yang berbeda. Jadi satu hal mengenai kurangnya pemahaman juga mungkin juga terkait kedisiplinan juga dari mahasiswa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berorganisasi itu pasti kemampuan atau kepribadian dari masing-masing anggota atau pengurus itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang dari kecil sudah dilatih disiplinnya bagus gitu ya, sehingga pas sudah kuliah menjadi mahasiswa berorganisasi semakin baik. Tapi ada juga yang mungkin baru belajar gitu ya, dan kita memahami hal itu terjadi gitu. Jadi bisa saja terkait itu disiplin. Kemudian juga teman-teman mahasiswa ini kan yang terlibat dalam OK itu adalah teman-teman yang dengan sadar gitu ya, berkomitmen untuk terlibat dalam organisasi, di mana secara mahasiswa dia juga punya kewajiban dari sisi akademik. Bisa saja pelanggaran itu terjadi bukan karena disengaja, tapi memang mungkin saat itu dia sedang overload dengan kegiatan akademiknya di kampus ya, misalnya banyak kuliah, banyak tugas gitu ya. Jadi ya bisa saja hal-hal seperti itu terjadi, tapi kami melihatnya ya ini semua adalah proses belajar. Ketika teman-teman mahasiswa melakukan kesalahan, ya harus diperbaiki. Dan memang kampus, sekolah itu kan tempat belajar. Jadi ketika salah, ya no problem. Yang penting kita bagaimana solusinya dan kedepannya biar tidak terulang lagi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk masalahnya internal itu berarti kan tantangan tersendiri ya Pak? Betul. Untuk dari SIC-nya sendiri gitu. Sejauh ini sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh Binus University untuk bisa mungkin sosialisasinya lagi itu gimana? Karena kan tantangan ya Pak gitu, kita nggak bisa menyamaratakan setiap mahasiswa gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, jadi kalau di Binus kan memang ada peraturan yang sifatnya untuk semua mahasiswa, ada yang spesifik juga ke organisasi kemahasiswaan. Nah, ketika problem seperti ini ada kurang sosialisasi seperti itu, ya kalau kami dari SIC karena ini khusus untuk organisasi kemahasiswaan pemilihan OK, jadi kita biasanya itu mengadakan update-update meeting-meeting dengan pertemuan-pertemuan dengan organisasi kemahasiswaan untuk mengupdate kembali hal-hal yang perlu mereka jadi concern gitu. Tentu dalam perjalanannya kita lakukan analisa. Sudah berjalan berapa lama ini, ada case-case apa sih yang muncul.
Nah dari case itu kita analisa, oh berarti pemahaman mereka tentang part ini, peraturan ini mesti diperdalam lagi gitu ya. Jadi kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Selain mengevaluasi peraturan yang udah ada, juga kita bisa mengupdate lagi gitu ya, ada hal-hal baru yang mungkin muncul gitu ya, aturan-aturan baru, arahan baru dari pimpinan seperti itu. Oke, nah apakah BINUS University menerapkan peraturan yang mempertimbangkan kebutuhan dan sesuai dengan regulasi yang ada? Mungkin boleh disebutkan juga nih Pak peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi organisasi kemahasiswaan di BINUS University. Iya, kalau dari sisi aturan yang mengatur kemahasiswaan, khususnya OKA itu kita punya SK Rektor ya, tentang pedoman pembentukan organisasi kemahasiswaan, dan ini terus diperbaharui ya, dan kemudian juga ada peraturan yang tertuang dalam panduan organisasi kemahasiswaan. Jadi dua ini merupakan aturan yang ya bisa dibilang utama lah gitu ya, internal gitu. Tapi selain itu juga kita juga mempertimbangkan peraturan atau ya aturan yang juga bisa dimiliki oleh kampus sendiri. Jadi seperti kita tahu BINUS sekarang sudah berada di beberapa kota, sehingga masing-masing kampus pasti punya kebijakan, punya rules sendiri. Nah kita memahami hal itu karena beda kampus ya punya kebijakan masing-masing. Yang penting dari SIC kita mengatur atau menentukan ground rule-nya seperti apa. Untuk pelaksanaannya nanti perlu disesuaikan dengan masing-masing kampus. Oke. Itu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan antar kampusnya sendiri itu sebetulnya ada tantangan lagi nggak sih Pak? Ya pasti ada tantangan, ya tapi tentu kalau kami di SIC itu selalu berusaha diplomatis. Maksudnya solusi-solusi diplomatis, kita berdiskusi, berbincang gitu ya. Misalnya saja tahun ini itu sesuatu hal yang baru, di mana teman-teman pengurus atau ketua OKA itu ada program mereka mengadakan kunjungan kerja ke masing-masing kampus. Jadi kalau ada OKA-nya di kampus lain gitu, Bandung atau Malang, BINUS Bandung atau Malang, nah mereka kan ke sana tuh tujuannya untuk melihat di sana keunikan kampusnya itu seperti apa, supaya ketika mereka membuat program kerja, membuat event, nah di situ bisa mengetahui oh kekuatan di kampus ini seperti ini, tema dari kampus ini yang diinginkan oleh direktur kampus di situ seperti apa. Jadi bersinergi lah gitu. Baik. Nah, terus Pak, kira-kira ada pertimbangan apa aja nih yang diperhatikan sebagai atau untuk menjadi landasan dalam membuat peraturan? Tadi mungkin bisa dijelaskan sih ada dua, tapi mungkin ada lagi nggak sih Pak faktor-faktor eksternal lainnya gitu? Ya, mungkin dari karena kita dunia pendidikan ya, jadi regulasi yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan seperti dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan. Di situ mengatur ya banyak hal tentang bagaimana pelaksanaan kegiatannya, bagaimana pembinaannya. Selain itu juga ada arahan dari pimpinan juga. Ya, arahan dari pimpinan atau rencana plan yang dibuat oleh pimpinan, dan juga ransel dari BINUS sendiri. Jadi BINUS punya visi dan misi 2035. Itu kita serap gitu ya, turunkan ke dalam aturan-aturan yang dimana ketika mahasiswa melakukan kegiatan, melakukan event itu mereka bisa juga sejalan dengan visi misinya BINUS. Jadi mereka berkembang dan juga mereka berdampak bagi teman-teman anggotanya atau mahasiswa sekitar dan juga bagi BINUS. Oke. Berarti kalau misalnya dibilang pimpinan-pimpinan ini berarti juga termasuk masih menaruh perhatian kepada organisasi kemahasiswaan ini ya Pak ya? Oke. Nah, terus kira-kira dengan adanya peraturan yang udah dijelaskan nih, mungkin kan bisa dapat mempengaruhi kebebasan mahasiswa dalam mengelola serta mengembangkan organisasi tertentu ya kan Pak? Mungkin menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa peraturan yang dibuat itu sifatnya adalah sebagai koridor atau boundaries. Jadi teman-teman mahasiswa kita beri kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, bagaimana membawa organisasinya ke arah mana tujuannya gitu ya. Tapi tentu seperti tadi masih searah dengan visi misinya BINUS, strateginya BINUS, targetnya BINUS seperti apa. Dan teman-teman mahasiswa juga kita beri kebebasan ya berkreasi, dan juga di satu sisi kita memberikan mereka kebebasan untuk ini
memberikan masukan, memberikan pendapat juga terkait dengan prosedur atau panduan atau ya cara berorganisasi. Misalnya mereka menemukan ada satu part yang butuh improvement. Nah, kita dengan tangan terbuka menerima masukan dan saran ya, supaya kedepannya mereka dalam berorganisasi sifatnya itu menyenangkan, nggak stres gitu ya. Jadi mereka bisa berkembang dengan baik dan ya berinovasi lah. Itu inovasi juga menjadi hal yang utama di BINUS. Oke, perkembangan mahasiswanya itu kan pasti kan berubah-ubah ya pas setiap angkatan gitu. Terus terutama juga setiap organisasi orang-orangnya pun berbeda, ketuanya juga pasti berbeda-beda gitu kan. Peraturannya pasti juga berubah-ubah gitu. Tapi sejauh ini bagaimana dari SIC sendiri atau dari BINUSnya sendiri gitu untuk tetap sustainable mempertahankan setiap peraturan yang ada. Kita tahu perkembangan zaman pasti kan berjalan terus gitu. Untuk menghadapi itu tuh gimana untuk menyelaraskan antara faktor eksternal tadi dan juga peraturan BINUS untuk tetap bisa selaras gitu, Pak? Ya tentu salah satunya dengan melakukan koordinasi, rapat kerja seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa walaupun mereka bebas, maksudnya menentukan kegiatan atau teman-teman program, tetapi selalu kita bina. Makanya di dalam pembinaan teman-teman OK itu, kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya pembinaannya itu belum holistik gitu. Nah, sekarang tahun ini kita mendorong gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu bukan hanya dibina oleh SIC saja gitu ya, tapi juga ada keterlibatan dari SSO, Student Support Office yang ada di masing-masing area kampus yang mensupport mereka. Dan selain itu juga keterlibatan dari jurusan ya, Bapak Ibu di jurusan yang juga lebih spesifik ke teman-teman HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Ada perannya juga, kemudian dari sisi coach juga, pelatih gitu ya, dan dari sisi pembimbing. Nah, semua ini berperan aktif gitu ya, supaya teman-teman OK ini bisa berjalan di koridor yang benar ya. Jadi dibimbing, diberikan knowledge gitu ya, supaya mereka ya tetap sejalan dengan strategi BINUS. Oke, lalu menurut Bapak peran Student Involvement Center ini dalam mendampingi untuk mewujudkan organisasi mahasiswa BINUS University yang positif dan berinovasi namun tetap taat dalam peraturan sesuai dengan peraturan yang ada ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau peran SIC itu satu regulator ya, artinya kita menyusun aturan ya, panduan yang bisa menjadi pegangan dari teman-teman OK dalam berorganisasi. Ya tentu dalam panduan itu juga kita menyesuaikan tadi seperti saya sampaikan dengan kebutuhan dan situasi dan keunikan dari masing-masing kampus ya. Jadi selain fungsi regulasi gitu ya, kita memberikan mereka seperti kewajiban. Jadi dalam organisasi ada beberapa hal yang memang sebagai organisasi kemahasiswaan mereka harus lakukan. Misalnya program-program wajib gitu ya. Nah, itu kita wajibkan memang mereka harus jalani gitu ya. Nah, jadi ketika mereka punya program kerja ya yang wajib yang harus dijalankan, mereka juga dibina. Jadi secara dibina kami memberikan pelatihan, training, pelatihan dasar kepemimpinan ya, dan materi-materi pendukung lainnya supaya teman-teman mahasiswa dalam berorganisasi itu bisa berorganisasi dengan knowledge yang sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Jadi selain tadi regulasi juga terkait juga dengan monitoring. Ya, kita memonitor seperti tadi saya sampaikan, ketika mereka berorganisasi mungkin ada kendala, ada case. Nah, kita sebagai SIC melihat hal itu dan kita coba perbaiki gitu ya. Kita coba perbaiki supaya nanti ke depannya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi selain regulasi, monitoring dan juga pembinaan seperti tadi. Aturan yang ada dimiliki oleh kita udah ditentukan, ya mungkin saja ada OK yang abai atau miss lah gitu ya kita, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya dengan sengaja gitu ya. Biasanya ya miss karena tadi kurang detail gitu memahami. Nah, di dalam pembinaan juga peran SIC juga ada di sana, tapi peran SIC juga disupport oleh tadi
yang 360 itu. Jadi ada SSO, ada pembina dari jurusan gitu ya, dan coach seperti itu juga terlibat. Oke. Pertanyaan saya nih selanjutnya nih, apa kira-kira apa yang mungkin SIC lakukan jika ada organisasi yang mungkin melanggar? Sanksi apa yang bisa diberikan dan tahap mana limitnya gitu kira-kira? Oh iya. Jadi tentu sanksi yang diberikan itu pasti sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Jadi kita udah punya panduan gitu ya, ada kategorinya gitu ya. Jadi kalau yang levelnya low, mid atau high seperti apa. Jadi sejauh ini memang tidak terlalu signifikan ya. Artinya teman-teman mahasiswa juga menyadari peran mereka gitu ya, dan mereka berusaha semaksimal mungkin supaya comply dengan semua aturan yang kita buat. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Kita berharap semoga namanya peraturan itu pasti harus dijalankan untuk pedoman para organisasi kemahasiswaan agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binesian.